Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini diminta dari teman-teman juga request, yaitu minta dibuatkan untuk settingan buat kantor IP-nya statik saja. Jadi ini untuk WiFi, untuk LAN, untuk RT RW net, untuk kantor, untuk warnet. Ini bagus dipakai sejenis ini. Ini settingannya ini sangat mudah, nggak seperti hotspot, nggak seperti yang lainnya, nggak pakai PPPoE, hanya menggunakan IP address saja. Ini saya sengaja tetap untuk settingan pertama saya menggunakan default MikroTik. Kita langsung saja buka Winbox seperti ini ya. Ini MAC addressnya di sini. Lalu login menggunakan admin tanpa password karena masih standar, lalu connect. Setelah connect, jangan lupa di remove konfigurasi dari MikroTik, di remove semua, ting akan hilang. Ini semua akan menghilang, lalu kita connect ulang lagi. Nah, ini settingan sudah default ya. Kita close saja semua biar mudah. Langkah yang pertama, karena kita belum tahu dari LAN-nya internet kita, ISP kita, yang pertama paling mudah adalah klik DHCP client ya. IP DHCP client di sini, klik sekali maka akan muncul seperti ini, lalu klik tanda plus. Nah, di sini kita akan mengarahkan ini header berapa yang mau jadi buat internet. Biasanya di header 1. Klik saja di header 1 seperti ini. Lalu klik OK. Nah, maka akan bound seperti ini. Ini artinya sudah mendapatkan internet ya. Untuk pengecekan sudah dapat internet atau belum, silakan klik saja new terminal seperti ini. Ketik saja ping dari DNS, ping 888 ya. Kita coba ping spasi 8.8.8.8 lalu enter. Berarti ini sudah ada internetnya. Kalau sudah seperti itu, langkah selanjutnya yang paling penting yaitu IP, klik firewall ya, lalu klik NAT di sini. NAT lalu tanda plus di sini. Ini pasti di SCR NAT, di general ini SCR NAT, lalu actionnya masquerade seperti ini. Ini fungsinya biar ada internet keluar nantinya. Jadi bukan hanya di dalam MikroTik saja, tapi biar bisa keluar. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita perlu DNS atau tidak. Kita tambah DNS saja biar gampang. Di sini isi aja 8.8.8.8. Lalu oke saja udah. Lalu untuk menentukan, yang pertama klik interface di sini, kita kasih nama saja. Header 1 karena ini buat internet, silakan kasih nama biar tidak bingung. Kasih nama internet. Lalu header 5-nya ini yang mau buat keluar, kita klik saja, kasih nama aja LAN. Ditulis LAN ya di sini, LAN, lalu klik OK. Header 2, header 3, header 4 terserah. Nanti LAN ini kita kasih hub. Lalu di cabang-cabang terserah, mau dicabang ke wifi, dicabang ke antena, dicabang ke komputer 1, komputer 2, komputer 3 dan seterusnya. Itu tidak ada masalah, yang penting dari header 5 ini. Karena kita tidak menggunakan bridging. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya silakan Anda klik IP address ya di sini. Ini sudah ada IP ini karena ini D dinamik. Ini dari interface internet, ini otomatis akan keluar dari internet. Ini IP-nya pastinya berbeda-beda karena ini IP punya saya. Langkah pertama yang mau kita buat adalah menentukan IP address untuk ke LAN kita, yaitu ke pelanggan kita, ke komputer kita dan lain-lain. Silakan Anda menentukan IP berapapun yang gampang diingat, yang mudah dipahami. Ini harus diarahkan ke header 5 ya, karena LAN itu header 5. Di sini kita isi, misalkan saya mau pakai IP 100 100 100 100 gitu ya. Jadi
Saya isi 100.100.1 Kalau sudah seperti ini, kita klik apply lalu oke. Ini Etherland kita sudah bisa digunakan. Lalu klik IP ARP ini untuk melihat koneksi antara WAN dan LAN semua akan terkoneksi di sini. Di sini ya. Ini sebenarnya settingannya cuma kayak gini saja, tidak perlu setting yang lain. Jadi pokoknya nanti kalau mau connect misalkan di handphone, di router, di komputer, kita harus membuat IP statik. Kita akan mencoba ya, mikrotik kita perlu dikonek ulang. Ini yang perlu diperhatikan, IP ARP di sini, IP address kita ada di bawah, kita buat memperlihatkan IP-nya. Kita coba cek, karena ini komputer saya yang buat setting pun ini karena menjadi anggap saja buat pelanggan pertama yang mau dikonekin, ataupun buat warnet PC pertama, ataupun buat yang di rumah di pelanggan pertama, terserah. Anggap aja komputer saya ini sebagai pelanggan. Yang pertama silakan Anda setting IP, karena ini mau buat di statik. Ini local area connection, ini dicek IP-nya belum mendapatkan. Jadi kita mau connect untuk internet itu tidak bisa. Kita anggap aja klik google.co.id, ini tidak bisa karena tidak punya IP. Kita refresh juga nggak bisa ya. Langkah pertama, local area connection ini kita klik di sini ya. Ini belum dapat IP. Karena ini mau di statik, silakan klik properties di sini. Lalu klik internet protokol versi 4 di sini, klik 2 kali. Lalu ke bawahkan saja. Ini kita isi IP ini, yaitu diisi IP ini, yang LAN ini. Artinya 1/24 ini adalah sebagai server angka 1. Maka untuk selanjutnya, untuk ke komputer 1, komputer 2, komputer 3 dan seterusnya, ataupun ke router 1, router 2, router 3 dan seterusnya, ataupun buat pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3 dan seterusnya, ataupun buat akses point, terserah. Kita karena ini setting statik, ini IP ini kita isi di komputer ataupun di router. Kita coba contoh untuk di komputer dulu ya. Tadi ini IP statik, maka kita isi IP 100.100.100. Kalau saya mau awalan 101. Kalau sudah, silakan klik subnet max di sini. Ini karena 255 belakangnya angka 0, silakan diganti 255.255.0. Ini subnet max harus 255 tergantung IP yang di atas. Ini IP ini harus sama dengan IP LAN ini ya, jangan lupa harus di mikrotik sesuai LAN-nya mikrotik yang keluar gitu ya. Karena ini 1 buat server, maka kita angkanya untuk LAN itu di atas angka 1. Lalu bawahnya, karena ini buat defaultnya harus sama kayak yang di mikrotik yang di sini. Angka 1, maka kita isi 100.100.100.1. Lalu DNS-nya silakan Anda tentukan sendiri. Kalau mau disamakan dengan DNS itu tidak masalah. Kalau mau pakai DNS-nya Google, silakan isi aja 8.8.8.8. Lalu bawahnya silahkan ke DNS defaultnya saja mikrotik, yaitu 100.100.100.1. Kalau sudah seperti ini silahkan klik OK. Lalu OK lagi. Nah, ini sudah dapat internet.
Kalau sudah seperti ini, maka kalau kita klik detail di sini, IP yang kita buat akan muncul di sini detailnya. Ya. Lalu kita akan mencoba, silahkan close saja. Kita akan mencoba browsing yang tadi tidak bisa. Di sini google.co.id, silahkan refresh apa sudah bisa atau belum. Nah, ini sudah bisa. Ini sudah bisa, ini sudah bisa. Nah, misalkan apa terserah, sudah bisa lah ya. Google sudah, pokoknya internet sudah bisa. Lalu ini sudah ada koneksi di sini. Ini adalah statik. Kita tidak perlu repot-repot setting IP DHCP server, IP pool, terus ya semuanya. Pokoknya ini gampang banget dibikin. Tidak perlu repot-repot. Lalu misalkan saya mau melimit, ini komputer saya mau dilimit karena IP-nya belakangnya 101, silahkan Anda buka yang paling mudah yaitu pakai QoS di sini. Silahkan arahkan di pojok di sini. Ini di simple QoS ini karena settingan saya buatkan yang paling gampang, silahkan Anda plus di sini. Silahkan Anda kasih nama bebas, namanya tidak terikat. Ini komputer saya misalkan kasih aja komputer saya. Nah, IP ini adalah IP yang komputer saya tadi dibuat. Ini 101, daripada kita nulis capek-capek, silahkan Anda klik 2 kali. Di sini klik 2 kali lagi, copy saja di sini. Ya. Lalu copy dan dipaste di sini, silahkan dipaste di sini. Atau mau ketik sesuai IP ini tidak masalah, diketik. Kalau saya sukanya copy paste saja, tidak perlu capek-capek kelamaan. Ini adalah target limit dan ininya, transmit dan limitnya. Misalkan untuk melimit bandwidth kita adalah di sini. Misalkan saya mau kasih uploadnya 1 Mbps dan downloadnya misalkan saya kasih sama-sama 1 Mbps. Lalu kalau sudah seperti itu silahkan klik OK di sini. IP ini karena tadi connect pertama kali di sini adalah di sini. Ini kan tidak perlu yang ini tidak dipakai, silahkan klik di sini, dibuang-buangin ini tidak masalah. Ini total mic, ini dibuangin nggak masalah. Misalkan mau ditambahin upload download tidak apa-apa, ini cuma buat ngetahuin traffic aja. Misalkan ya ini komputer saya sudah terhubung. Misalkan saya mau coba connect speed test, misalkan saya dapat komputer berapa speed test karena saya limit 1 Mbps. Ini saya mau coba speed test. Ini komputer saya sudah jalan upload dan downloadnya. Saya limit 1 Mbps. Kita coba speed test. Ini bisa dilihat di mikrotik di sini. Speed test lagi jalan. Di mikrotik tentunya merah. Saya geser saja biar gampang. Ini komputer saya sedang speed test. Nggak mungkin lebih dari 1 Mbps karena di limit maksimumnya adalah 1 Mbps. Ini caranya untuk melimit ke pelanggan, ke komputer ataupun ke yang lainnya. Misalkan kita berlangganan internet cuma 10 mega dan yang terkoneksi itu anggap aja 10, bisa dilimit 1 mega ataupun lebih juga tidak apa-apa biar tidak saling berebut. Yang penting ini cara melimit untuk semua gadget yang terperangkat, mau komputer, mau router ataupun yang lain. Ya. Kalau sudah seperti itu, misalkan saya mau connect ada pelanggan satu lagi pakai tenda misalkan ya. Saya mau coba connect ke tenda. Kita coba connect ke tenda karena ini tenda saya colok ke WAN-nya itu ke hub.
Jadi keluar dari LAN-nya nomor 5, Ether 5-nya Mikrotik, terus colok ke hub. Nah, di hub itu dicabang-cabang ke lainnya. Kita akan mencoba setting untuk router. Ini komputer untuk LAN satunya saya sudah colok ke tenda untuk setting tenda. Kita langsung saja masuk ke tenda 192.168.0.1. Ini LAN-nya tenda ya. Nah, di sini ini ada settingan internet dan wireless di sini. Kita bukan setting di DHCP ataupun di PPPoE, tapi melainkan kita pilih di static di sini. Maka kita isi aja langsung IP-nya yang kayak tadi, makanya IP itu gampang diingat, yaitu 100.100.102. Ini saya urutkan saja biar gampang. Ingat, angka yang paling belakang ini tidak boleh sama dengan IP yang lain, karena nanti kalau sama, maka alat dan alat yang lain kalau IP-nya sama akan berebut. Yang membedakan adalah IP paling atas ini, yang paling atas dan paling belakang harus beda. Terus subnetnya kita isi sama 255.255.255.0. Lalu gateway-nya kita sama di sini, cuma pakai angka 1 paling belakang, yaitu 100.100.100.1. Lalu DNS-nya 8.8.8.8, alternatif DNS 2. Isi saja 100.100.100.1. Nah, di sini tenda, anggap aja saya tulis wifi, ya udah tenda saja nggak apa-apa ya. Untuk passwordnya saya mau isi anggap aja 123456778. Saya isi IP tendanya di sini, lalu klik OK di sini. Maka sudah disimpan, sedang reboot. Nah, ini status tenda sudah ada koneksi, langsung terkoneksi. Statusnya adalah seperti ini. Ini IP addressnya, ini subnetnya, ini gateway-nya, ini DNS 1, ini DNS 2 nya. Kita akan mencoba dan melimitnya untuk routernya. Oke, kita langsung di Mikrotik. Kita buka lagi Mikrotik kita. Di sini, karena sudah router ke tenda, maka kita tidak bisa menggunakan MAC address. Kita ketik saja IP yang tadi untuk membuka Mikrotik, maka kita buka IP yang tadi, tapi angka default gateway ya. Jadi isi 100.100.100.1. Karena loginnya belum diganti, passwordnya masih kosong, lalu kita koneksi sini. Nah, ini Mikrotik sudah terkoneksi. Silakan buka kembali yang QoS di sini. Lalu ARP. Nah, di sini ARP tentunya akan muncul 101 dan 102 angka belakangnya. Yuk lanjut ke limit. Di QoS ini kita pilih simple, kita klik tambah saja di sini. Kasih nama bebas, silahkan isi anggap saja wifi tenda. Ini nama bebas ya, bebas. Kita kasih nama aja router 1. Silakan isi IP, karena ini pelanggannya itu di 102, kita isi saja 100.100.100.102. Saya akan melimit 2 Mbps. Untuk downloadnya saya mau kasih 2 Mbps. Kekecilan ya, saya kasih 3 Mbps. Untuk target downloadnya 3 Mbps di sini. Lalu klik OK di sini.
Ini biar tampil upload dan downloadnya kita tambahkan saja, ini kan banyak di sini. Kita bisa pilih nih, ada total download nih total bisa ditambahkan. Ini juga bisa ditambahkan total upload bed. Nah, kita bisa tambahkan lagi untuk upload dan downloadnya. Kita tambahkan lagi saja ya. Kalau sudah seperti ini, kita akan mencoba speed test menggunakan handphone. Anggap aja handphone saya ini terkoneksi ke tenda. Ini adalah tenda. Kita connect ke tenda, sedang menyambungkan. Nah, ini passwordnya saya lupakan dulu lah, karena ini bekas yang lama. Saya langsung ke tenda, isi passwordnya tadi 1234567 lalu sambung. Kalau sudah seperti ini tenda sudah terhubung ke handphone karena menggunakan wireless. Saya akan mencoba melakukan speed test di sini. Ini ada speed test. Kita akan coba, karena sudah di limit di sini router 1 atau pelanggan 1 ataupun yang lain terserah, nama itu bebas. Kita akan mencoba speed test. Maksimumnya tentunya akan 3 Mbps, tidak bakal lebih. Ini hasil download menggunakan speed test. Bisa dilihat router 1 merah. Untuk uploadnya juga maksimumnya 3 Mbps. Ini router 1 tentunya merah karena sedang speed test ataupun dipakai full. Nah, ini cara connect ke router ya. Ke router terus dikoneksi menggunakan handphone. Lalu bagaimana kalau misalkan untuk wifi itu ada handphone, misalkan handphone itu dikoneksi menggunakan statik juga? Gampang sekali. Kita akan mencoba handphone, tentunya kita butuh wireless access point ataupun wireless yang ada di Mikrotik juga tidak apa-apa, tapi tidak semua Mikrotik itu support wireless. Tunggu sampai ini menyambungkan selesai ya. Oke, anggap aja ini tidak bisa, kita connect yang lain dulu, misalkan ke tenda dulu. Lalu nama wifi itu karena tidak bisa menyambungkan, silakan Anda ditahan yang wifi ini, ditahan dulu. Lalu pilih kelola pengaturan jaringan. Nah, di sini kita pilih tingkat lanjut. DHCP ini silakan pilih statik di sini. Maka kita isi 100.100. Ini anggap aja handphone saya isi 103. Ya, kalau sudah seperti itu, ini DNS 1 boleh, DNS 2 nya silakan ganti saja 100.100.100.1 seperti ini. Kalau sudah simpan. Kalau sudah kembali di ini karena masih terhubung di wifi yang lain, silakan Anda hubungkan lagi yang wifi tadi. Wifi biar dia terhubung dan mendapatkan alamat IP, dan Anda bisa dilihat di sini. Ini adalah handphone yang 103 ini handphone. Kalau sudah seperti itu, silahkan Anda jangan lupa. Setelah itu jangan lupa kita klik tanda plus seperti ini. Ini tulis saja HP, huruf besar nggak apa-apa ya, HP 1, nama,
sarjana misalkan, nama bebas terserah, silakan diisi 100.100.100.103 karena ini IP di handphone. Saya mau isi 4 mega lah handphone biar full karena ini handphone saya. Nah, ini terserah limitnya, terserah Anda. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba speed test. Di sini ada speed test untuk handphone. Anda bisa lihat di sini. Ini saya mau cek speed test. Ini yang paling bawah. Yang paling bawah adalah handphone. Kita coba speed test. Maksimumnya pasti 4 Mbps, tidak bakalan lebih. Ini handphone. Nah, settingannya sangat mudah. Jadi untuk menambahkan IP berikutnya silakan Anda bisa isi manual sendiri ya untuk di perangkatnya. Caranya sangat mudah. Ini sedang mencoba speed test upload dan download, udah selesai. Jadi nanti kalau mau nambah lagi di perangkat-perangkat lain, silahkan diurutkan saja IP LAN-nya. Terus ada yang misalkan bertanya, boleh nggak IP LAN-nya ini berbeda-beda setiap handphone, setiap ini? Bisa, tinggal tambahkan saja di IP address, tidak masalah. Tapi biar gampang, satu segmen dulu, nanti kalau kehabisan IP ya kita bisa tambahkan lagi. Gampang banget ya teman-teman, kita tidak perlu setting yang lain kecuali untuk pengamanan, yaitu sistem user dan lain-lain itu sudah tahu ya. Ini hanya untuk cara melimit ataupun melimit manual secara statik semuanya. Ini sangat bagus dipakai buat perkantoran dan lain-lain. Oke teman-teman, kiranya itu aja yang bisa saya buatkan karena untuk permintaan. Untuk session ke lanjutan game ataupun yang lain itu nanti nyusul aja. Yang penting Anda sudah bisa membuat statik IP ke perangkat dan membuat limitnya. Kiranya itu aja yang bisa saya unek-unek. Nanti kalau bingung silakan bisa tanya saja di kolom komentar di bawah.